Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2297 sampai bab 2300. Dia tidak sedih karena Qi Hao meninggal. Sejujurnya, tidak masalah baginya apakah Qi Hao meninggal atau tidak. Qi Hao ini awalnya adalah pria yang menyebalkan, dan akan lebih baik jika dia mati. Namun, Qi Hao mengikuti Song Yuanzhang, seperti kata pepatah, bahkan jika Anda memukul seekor anjing, itu tergantung pada pemiliknya. Sekarang Ye Chong membunuh Qi Hao di depannya, tentu saja dia tidak tahan. Memikirkan hal ini, Qi Hao mendengus dingin, menatap Ye Chong dan berkata, dia memang orang yang cakap. Tidak heran dia begitu kurang ajar. Biarkan aku membunuhmu, bocah yang sangat sombong ini. Hari ini, sebelum dia selesai berbicara, Song Yuanzhang benar-benar terpana. Orang itu telah tiba di depan Ye Chong, dan kemudian menamparkan Ye Chong dengan telapak tangan. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan Song Yuanzhang masih sangat menakutkan. Dia sangat cepat dan telapak tangannya sangat ganas. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan bisa bereaksi sama sekali dan akan dipukuli sampai mati oleh Song Yuanzhang. Namun, kecepatan reaksi Ye Chong jauh lebih cepat daripada yang lain. Ye Chong bereaksi segera setelah Song Yuanzhang muncul. Dia meninju dan melakukan konfrontasi langsung dengan Song Yuanzhang. Kemudian, hanya terdengar suara bang, dan tinju kedua orang itu saling bertabrakan, menghasilkan suara yang teredam. Semua orang melihat dengan jelas dan melihat bahwa kedua orang ini sangat cakap, dan mereka semua memuji mereka. Namun, tak lama kemudian semua orang tidak dapat lagi melihat dengan jelas. Karena Ye Chong dan Song Yuanzhang sedang bertarung, keduanya sangat cepat. Setelah pertarungan, mereka terjerat dalam dua cahaya dan bayangan, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu siapa. Semua orang sangat gugup. Setelah beberapa suara bang-bang, tiba-tiba, sosok hitam terbang keluar dari kelompok pertempuran. Melihat lebih dekat, itu adalah Ye Chong. Bagaimanapun, Ye Chong bukan tandingan Song Yuanzhang. Dia terluka parah oleh pukulan Song Yuanzhang, dan darah keluar dari mulutnya. Lily Chen mencibir, dia mengira Ye Chong sudah mati kali ini. Segera setelah itu, Song Yuanzhang terbang dan mengejar Ye Chong lagi. Saat ini, Ye Chong berada di udara dan terluka parah, tidak bisa bergerak sama sekali. Jika Song Yuanzhang menyusulnya, dia pasti akan mati. Song Yuanzhang sangat cepat dan hendak menyusul Ye Chong. Belati putih tiba-tiba muncul di tangan Song Yuanzhang, dan hendak menusuk hati Ye Chong. Sepertinya dia akan menggali hati Ye Chong. Xiao Furong, Ling Long dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka menutup mulut. Hati-hati, Riz berteriak cemas, tapi itu tidak membantu. Bahkan jika dia ingin naik dan membantu, itu sudah terlambat. Karena belati Song Yuanzhang sudah menusuk dada Ye Chong dan menempel di pakaian Ye Chong. Itu akan menembus dada Ye Chong. Dan pada saat yang sangat kritis ini, tiba-tiba, cahaya putih menyala, dan pemandangan ajaib terjadi. Di bawah pandangan semua orang, Ye Chong dan Song Yuanzhang menghilang pada saat yang sama. Semua orang tercengang, mereka jelas adalah dua orang yang hidup. Bagaimana bisa mereka tiba-tiba menghilang? Mungkinkah ini transformasi hebat yang legendaris? Mereka melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak Song Yuanzhang dan Ye Chong, seolah-olah mereka benar-benar hilang. Dan ketika semua orang terkejut, tiba-tiba terdengar suara pop, dan dua sosok muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah. Ini seperti dua orang yang muncul dari dimensi lain. Ketika semua orang melihat lebih dekat,
itu adalah Song Yuanzhang dan Ye Chong. Saat kedua orang itu jatuh ke tanah, satu tewas dan satu lainnya luka parah. Ini cukup mengejutkan semua orang, tetapi setelah semua orang melihatnya dengan jelas, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Karena yang meninggal ternyata adalah Song Yuanzhang. Pada saat ini, Song Yuanzhang jatuh ke tanah tak bergerak, dengan belati putih cerahnya tertancap di dadanya. Darahnya sangat mengerikan, mengalir keluar dari lukanya, yang sangat menakutkan. Dan di wajah Song Yuanzhang, masih ada ekspresi ketakutan dan kebingungan yang ekstrim saat ini. Saya khawatir ketika Song Yuanzhang akan mati, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Bukan hanya Song Yuanzhang yang tidak mengetahuinya, tetapi sebagian besar orang yang hadir juga tidak mengetahuinya. Song Yuanzhang, yang jelas memiliki semua kelebihan, kenapa dia mati? Ternyata pada saat paling kritis tadi, Ye Chong mengaktifkan kekuatan cincin ruang waktu dan secara paksa menyeret dirinya dan Song Yuanzhang ke ruang asing. Meskipun Song Yuanzhang jauh lebih kuat dari Ye Chong, di ruang asing cincin ruang waktu, Ye Chong mengendalikan aturan ruang. Jadi pada akhirnya, setelah bertengkar, Ye Chong membunuh Song Yuanzhang. Meski begitu, Ye Chong juga terluka parah. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan Song Yuanzhang. Song Yuanzhang mungkin tidak dapat mempercayainya sampai kematiannya, putra tertua dari keluarga Song, yang menduduki peringkat kelima di peringkat 36 Tiangang, dan talenta muda peringkat kedua di peringkat Tiangang, meninggal di sini seperti ini. Melihat Song Yuanzhang sudah mati, Chen Baihe menelan ludah, terkejut sekaligus takut. Anehnya, dia tidak tahu bagaimana Ye Chong membunuh Song Yuanzhang. Yang dia takuti adalah Song Yuanzhang akan dibunuh, dan dia mungkin dikuburkan bersamanya. Keluarga Song tahu bahwa dia datang bersama Song Yuanzhang. Sekarang Song Yuanzhang sudah mati dan dia satu-satunya yang kembali hidup-hidup. Keluarga Song mungkin tidak mendengarkan apa yang dia katakan dan akan langsung membunuhnya. Memikirkan hal ini, Lily Chen secara alami merasa takut. Namun, Chen Baihe adalah keturunan ortodoks dari keluarga tersembunyi, dan kecepatan reaksinya sangat cepat. Dia baru saja mendengarnya berteriak, "Inilah orang yang membunuh putra tertua keluarga Song, jangan biarkan mereka melarikan diri." Meskipun Song Yuanzhang sudah mati sekarang, masih ada lebih dari 30 tuan yang kuat di pihak Lily Chen. Kekuatan orang-orang ini tidak bisa dianggap remeh. Benar saja, teriakan Lily Chen membangunkan semua orang yang masih syok. Mereka juga tahu bahwa jika pembunuhnya tidak tertangkap, mereka semua mungkin harus dikuburkan bersama Song Yuanzhang setelah mereka kembali. Akibatnya, situasi langsung menjadi kacau. Semua tuan ini bergegas maju dengan cakar dan gigi mereka, berusaha menangkap Ye Chong. Namun, target mereka bukan hanya Ye Chong. Mereka juga akan menangkap atau membunuh siapapun di gunung. Lagi pula, jika suaranya semakin keras dan semakin banyak orang yang meninggal, mungkin keluarga Song akan tenang. Saat ini, Ye Chong terluka parah dan tidak mampu melawan sama sekali. Namun untungnya, Linglong, Ruiz dan lainnya bukanlah vegetarian. Mereka mengorganisir pasukan kultus penyihir 100 bunga untuk melawan para pembunuh. Sejenak suasana menjadi kacau dan terdengar teriakan. Dan para pembunuh ini juga tergila-gila membunuh. Tidak peduli siapa mereka hanya membunuh dan memotong tanpa pandang bulu. Bahkan orang luar yang datang untuk menyaksikan kemeriahan pun tak luput. Banyak orang luar berteriak, "Jangan bunuh saya, kami bersamamu." Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Jelas bahwa para pembunuh ini ingin membunuh semua orang di puncak gunung. Untungnya, Linglong cukup kuat, dan dengan perlawanan putus asa semua orang, dia akhirnya bertahan dari serangan para pembunuh ini. Para pembunuh ini tidak berhasil untuk sementara waktu, jadi mereka harus mundur sementara. Namun, mereka tidak pergi.
melainkan tetap berada di bagian bawah puncak gunung, mencegah siapapun dari gunung tersebut untuk turun. Mereka harus menunggu bala bantuan di sini, membentuk pengepungan kedap udara, mengelilingi semua orang di gunung. Meskipun Linglong dan yang lainnya untuk sementara melawan musuh, mereka dan musuh pada dasarnya berada dalam kondisi kekuatan yang seimbang. Musuh tidak bisa membunuh mereka, tapi mustahil bagi mereka untuk menembus pengepungan. Kedua belah pihak menemui jalan buntu naik turun gunung, dan Ye Chong serta yang lainnya juga terjebak di gunung. Jelas sekali, orang-orang di kaki gunung telah memberitahu keluarga Song, dan bala bantuan dari keluarga Song akan segera tiba. Ketika bala bantuan keluarga Song tiba, diperkirakan Linglong dan yang lainnya tidak akan mampu melawan, dan semua orang di gunung, termasuk semua orang, akan dibunuh tanpa pandang bulu. Saat ini, semua orang luar yang datang untuk melihat kegembiraan itu tercengang. Mereka hanya datang untuk menonton kesenangan itu, tetapi mereka tidak menyangka akan berada dalam situasi ini. Termasuk Yu Xinlan dan Xiao Bao, mereka juga sangat terlibat. Siapa sangka hal seperti ini bisa terjadi? Semua orang mengeluh dan menyesal tanpa henti, tapi itu sudah terlambat. Selama periode ini, beberapa orang ingin berdiskusi dengan musuh dan memberitahu para pembunuh bahwa mereka ada di sini hanya untuk menonton kesenangan. Akibatnya, dia langsung dibunuh sebelum dia selesai berbicara. Beberapa orang ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka dikepung rapat di kaki gunung. Mereka dibunuh tanpa ampun bahkan sebelum mereka sempat berlari beberapa langkah. Akibatnya, semua orang terjebak di puncak gunung. Tidak ada yang bisa dilakukan. Saat ini, Ye Chong terluka parah dan kehilangan efektivitas tempurnya. Jika dia tidak terluka, dia akan bisa terus kabur, tapi sekarang tidak mungkin. Hao Zai Yuan sudah lulu tu Yao Yuan, Siang Yao Gan Lai, Ye Bu Si Yi Chao Yi Si De Si King Sui, Ta Men Dao Si Hayu Ji Tian Si Jian Kei Siang Ban Fa, Ru Jin Dao Ye Bing Bu Si Hen Ze Ji, Zong Ren Ye Zi Hao Xian Zan Si Anding Xia Lai Ze Yi Bian, Ye Chong Siu Si Le Liang Ge Xiao Si Zi Ho, Bian Neng Go Zan Ki Lai Zi Yu Huo Dong Le, Sui Ran Sou Le Zong Sang, Siu Wei Zan Si Si Yong Bu Le, dan Si Bing Bu Ying Siang Zeng Chang Huo Dong Er Jian Dao Ye Chong Mei Yu Sen Mi Da Si, Linglong He Rui Zi Deng Ren, Ye Song Le Yi Kou Ki, Ye Chong, Ni Mei Si Le, Xia Si Wo Men Le Linglong Wen Dao Ye Chong Yao Le Yao Tu, Xiao Ze Biao Si Zi Ji Xian Zai Yi Jing Mei Si Le, Xian Zai Wo Men Ke Zen Mi Ban, Na Si E Di Ren Ji U Zai San Xia, Gu Jiru Guo Bu Kuai Dian Siang Ge Ban Fa De Hua, Ta Men De Yuan Jun Jiu Hui Dao, Buru Wo Men He Ta Men Pin Le, Rui Zi Suo Dao, Ye Chong Yi Bian Ting Rui Zi Zai Suo Hua, Yi Bian Kan Siang Le Bu Yuan Chude Yi Kesuna Li Yu Liang Ge Sa So Yin Chang Ze, Zeng Mi Kie De Ding Ze Ta Men, Hen Ming Xian, Ze Xie Sa So Ye Pasan Sang De Ren Li U Diao Ye Chong Mei Li Hui Ze Liang Ge Sa So, RC Danding De Suo Dao, Fang Xin Ba, Mei Guan Si, Wo Men Hayu Si Jian, Zai Deng Deng Kan, Wo De Li Liang Ru Guo Neng Hui Fu De Hua, Ji U Neng Chong Chuku Le, Si A, Xian Zai Ye Mei Yu Bie De Ban Fa, Ji Lai Zi Ze An Zi Ling Long Ye Suo Ze Liang Ren Xian De Hen Danding, Zong Ren Kan Jian Tamen Liang Geru Chi Danding, Ye Zu Jian De An Jing Le Xia Lai, Dou Ge Zi Ku Siu Siku Le, Ye Chong Chong Kong Jian Fa Ki Zong Tao Chu Ji Ge Da Zhang Peng, Gong Zong Ren Ku Siu Si Sui Ho, Ta He Rui Zi, Ling Long Deng Ren Zuo Dao Le Yi Kedasu Xia, Ye Chong Ze Cha Yu Si Jian Wen Yi Wen, Yuan Suda Lu Dao Di Fa Seng Le Sen Mi Ye Chong Zi Chong Chu Xian Zi Ho, Bian He Sin De Rui La Dui Zan, Ran Ho Yu He Song Yuan Zhang Da Le Ki Lai. Dia tidak punya waktu untuk bernostalgia dengan Ruiz, Linglong, dan lainnya. Tapi sekarang dia punya banyak waktu.
Ye Chong bertanya dengan aneh, mengapa benua elemental mengalami perubahan besar? Faktanya, bahkan Linglong dan Ruis tidak begitu jelas tentang hal ini. Riz berkata, inilah yang terjadi 2 bulan lalu. Tiba-tiba suatu hari, benua elemental seperti gempa bumi. Tiba-tiba sebuah kekuatan yang kuat meledak. Sejak itu, banyak tempat menjadi berbeda. Segera, kami menemukan bahwa orang luar terus bermunculan di benua elemental. Kejadian ini juga menyebabkan banyak kepanikan di benua elemental saat itu. Karena di benua elemen selama ratusan tahun, hanya 2 orang luar yang muncul. Orang luar tidak tahu siapa dia atau bagaimana dia bisa masuk. Tapi dia meninggalkan sebuah buku rusak. Melalui buku rusak ini, Riz memahami jalan kebajikan dan kebenarannya. Orang luar kedua adalah Ye Chong, dan penampilan Ye Chong mengubah seluruh pola unsur. Oleh karena itu, semakin banyak orang luar yang muncul sekarang, dan orang-orang di benua elemental juga sangat gugup pada awalnya. Namun, mereka kemudian mengetahui bahwa orang luar ini bukanlah ancaman, jadi mereka perlahan-lahan berhenti peduli. Saat itu, Ruis dan Linglong bertanya-tanya, apakah Ye Chong ada di antara mereka? Benar saja, 2 bulan kemudian, Ye Chong benar-benar datang. Setelah mendengarkan penjelasan Ruis, Ye Chong punya beberapa ide sendiri. Dia memperkirakan ledakan besar yang disebutkan Riz adalah karena seseorang membuka segel benua elemental, sehingga benua elemental dapat terhubung dengan dunia luar. Orang yang melakukan ini kemungkinan besar adalah penyelenggara di balik permainan neraka itu. Dimungkinkan untuk menghubungkan benua elemental ke dunia luar. Kekuatan penyelenggara di balik ini sekali lagi mengejutkan Ye Chong. Di saat yang sama, Ye Chong juga merasa sedikit gugup. Setelah berbicara tentang benua elemental, Ye Chong juga memberitahu semua orang apa yang terjadi setelah dia meninggalkan benua elemental. Belakangan, Ye Chong juga memberi Ruis sebuah buku berjudul Analects of Confucius for Children. Di sini, beberapa kutipan terkenal dari Analects of Confucius dijelaskan dengan kata-kata yang dapat dipahami oleh anak berusia 5 tahun. Riz sangat gembira ketika dia melihat bahwa ini adalah solusi lengkap untuk bahasa berbisik. Dia berpikir bahwa dia akhirnya mendapatkan seluruh isi dari buku rahasia tertinggi ini. Ruis berpikir dalam hati, teori konvergensi pasti salah ketik. Kini, Ruis akhirnya mengetahui bahwa buku berjudul The Conversation, yang ia peroleh secara tidak sengaja memiliki asal-muasal yang nyata di dunia normal. Dan dia awalnya membaca buku yang tidak lengkap ini dan memahami kekuatan kebajikan dan kebenaran darinya. Sekarang kita memiliki bahasa yang lengkap, kita bisa lebih memahaminya. Namun, ketika dia mengetahui penjelasan sebenarnya dari bahasa berbisik oleh orang-orang biasa, dia mengungkapkan rasa jijiknya. Misalnya, Ruis membuka buku itu secara acak dan melihat kalimat yang sangat familiar. Bukankah seorang pria yang cuek tapi tidak terpana? Kalimat ini juga ditemukan di bukunya yang belum lengkap. Makna yang dipahami Riz saat itu adalah, jika orang lain tidak mengetahui seberapa kuat Anda, jika Anda tidak membunuh mereka, apakah Anda masih seorang pria sejati? Dan ketika Ruis melihat penjelasan tentang dunia normal, dia sangat tidak yakin. Apa maksud bahasa gaul Tang-Tang? Penjelasan orang luarmu memalukan sekali, kata Ruis. Semua orang berbicara dengan antusias di sini ketika mereka melihat Cinderella berjalan mendekat. Saat ini, Cinderella juga terluka. Melihat Cinderella datang, Ruis dan Linglong langsung menjadi gugup. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin bertarung? Linglong mendengus, jangan lupa, tapi Ye Chong menyelamatkanmu. Cinderella membuka mulutnya karena malu, tetapi tidak berbicara. Jelas sekali dia ingin mengatakan sesuatu tetapi terlalu malu untuk mengatakannya. Ye Chong tahu apa yang ingin dikatakan Cinderella, jadi dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, tidak perlu. Namun, dalam situasi ini,
kita harus bekerja sama untuk melawan musuh asing bersama-sama. Bagaimana kalau kita menghentikan pertarungan untuk sementara waktu? Cinderella mengangguk, oke. Itu maksudku. Ye Chong merasa lucu. Jarang sekali pemimpin sekte keseimbangan yang sangat berkuasa terkadang merasa malu. Cinderella berkata lagi, kamu memberiku tenda. Ye Chong terkekeh, ini wajar. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan tenda dari senjata ajaib luar angkasa dan memberikannya kepada Cinderella. Segera setelah itu, Cinderella memandang Furong kecil di sampingnya dan berkata kepada Furong kecil, kamu datang ke sini untuk merawatku dan bantu aku menggunakan obatnya. Furong kecil sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di belakang Ye Chong. Ternyata Cinderella terluka, padahal dia perempuan. Di sektenya, pada dasarnya ada bos besar. Cinderella membutuhkan seseorang untuk membantunya menggunakan obat. Jadi dia menemukan Little Fleur. Furong kecil tampak sangat ketakutan, sedikit takut untuk pergi, dan bersembunyi di belakang Ye Chong. Ye Chong tersenyum, dia tahu bahwa Cinderella tidak akan menyakiti Little Furong sekarang. Meskipun Cinderella kejam dan kejam, dia juga orang yang memiliki dendam yang jelas. Membiarkan Xiao Furong menjual bantuan padanya sekarang bukanlah hal yang buruk. Ye Chong mengeluarkan plester yang dia siapkan dari senjata ajaib luar angkasa dan menyerahkannya kepada Xiao Furong. Kemudian, dia berkata kepada Furong kecil, silakan, tidak apa-apa. Furong kecil mengangguk, lalu berjalan dengan gugup ke sisi Cinderella, tetapi dia masih terlihat sangat gugup. Ye Chong berkata kepada Cinderella, salep saya jauh lebih efektif daripada obat penyembuhan Anda sendiri. Jika Anda berani menggunakannya, pergi dan coba, untuk beberapa alasan. Cinderella, yang bertindak kejam, tiba-tiba tersipu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepada Ye Chong, tapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Dia hanya mendengus dan pergi bersama Little Furong. Setelah Cinderella pergi, hari sudah hampir malam. Meskipun Ye Chong biasanya tidak makan atau minum selama lebih dari 10 hari, itu tidak masalah. Tapi sekarang dia terluka parah dan sangat membutuhkan makanan untuk memulihkan kekuatannya. Jadi, sekarang perutnya keroncongan karena lapar. Linglong dan Ruis pergi untuk menyiapkan makan malam, dan Ye Chong masuk ke tenda untuk beristirahat sendirian. Ye Chong sedang berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang terjadi baru-baru ini. Sejujurnya, dia tidak khawatir dengan situasi saat ini. Dia juga tidak khawatir keluarga Song datang untuk membalas dendam. Yang dia khawatirkan adalah kekuatan apa yang ada di balik permainan neraka yang bisa begitu kuat. Kekuatan ini dapat menggunakan teknik senjata ajaib luar angkasa yang telah lama hilang untuk mengembangkan permainan neraka. Untuk mempertahankan permainan neraka, sejumlah besar harta dan sumber daya dihabiskan. Mereka juga dapat menemukan benua elemental dan memecahkan segel kuno benua elemental. Berbagai misi pembunuhan juga dirilis sehingga menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Hal-hal ini membutuhkan kekuatan besar untuk mencapainya. Ye Chong tidak tahu betapa menakutkannya keberadaan ini. Tapi Ye Chong tahu bahwa konspirasi itu jelas tidak kecil. Ye Chong memikirkannya dan tertidur. Dalam tidurnya, dia mencium aroma makanan. Dia mendecakkan bibirnya, teringat masakan Linglong yang sangat enak. Sejak saat itu, perut Ye Chong mulai menantikannya. Pada saat ini, Ye Chong merasa linglung karena pintu tenda terbuka, seolah-olah seseorang masuk. Linglong, apakah itu kamu? Ye Chong bertanya dengan bingung. Orang yang masuk adalah Linglong. Wajah Linglong tidak tampak begitu bahagia. Dia bertanya, Ye Chong, Yu Xinlan adalah wanitamu. Apa? Daging babi suwir rasa ikan. Dengan teripang di dalamnya, Ye Chong berpikir untuk diri. Lalu, dia menjawab, oke. Linglong hanya mendengar jawaban tegas Ye Chong, dan wajahnya menjadi lebih merah. Ye Chong, kamu menjawab dengan sangat arogan.
Ye Chong berpikir dengan linglung, apa, agak asin dengan terlalu banyak garam. Apa hubungannya dengan itu? Aku tidak peduli, Ye Chong berkata lagi. Linglong menghentakkan kakinya dengan marah dan berkata, aku tidak akan pernah mengabaikanmu lagi. Kemudian, Linglong membuka tenda dan pergi. Ye Chong bergumam, mengapa kamu mengambil piringnya? Lalu dia berbalik dan tertidur. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi padanya. Faktanya, meski Ye Chong tidak bingung, dia tidak akan bisa memahami apa yang terjadi. Setelah Linglong pergi, seorang wanita segera masuk, tidak lain adalah Yu Xinlan. Di tangan Yu Xinlan, dia memegang piring berisi makanan lezat yang mengepul di atasnya. Ye Chong langsung tertarik dengan aroma makanan lezat ini dan terbangun. Dia mengendus, lalu membuka matanya saat dia berbicara. Yah, baunya enak sekali, Linglong, keahlianmu masih begitu. Sebelum Ye Chong bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah melihat dengan jelas bahwa orang yang membawakannya makanan bukanlah Linglong, tapi Yu Xinlan. Ye Chong sedikit terkejut dan bertanya, kenapa kamu? Yu Xinlan terdiam sejenak, lalu tersenyum. Yu Xinlan dikenal sebagai si cantik gunung es. Dia biasanya pendiam dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Tapi saat ini, senyuman yang dia paksakan benar-benar memalukan, jadi sebaiknya dia tidak tersenyum sama sekali. Kemudian, Yu Xinlan menghampiri Ye Chong dan berkata, kenapa, aku tidak bisa melakukannya, ternyata. Tadi, ketika Linglong sudah menyiapkan makanan dan dengan senang hati mengantarkannya ke Ye Chong, dialah Yu Xinlan yang menghentikannya. Yu Xinlan ingin mengantarkan makanan kepada Ye Chong secara langsung, jadi Linglong tentu saja tidak senang. Ketika Yu Xinlan cemas, dia berkata bahwa dia adalah wanita Ye Chong. Tentu saja Linglong tidak mempercayainya, jadi dia pergi ke tenda untuk bertanya pada Ye Chong. Tanpa diduga, Ye Chong linglung dan tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Linglong, yang mengakibatkan kesalahpahaman. Linglong sangat marah sehingga dia duduk di atas batu di bawah pohon dan merajuk. Dia memegang dahan di tangan gioknya dan mencambuknya dengan keras ke batu-batu kecil di tanah. HMPH, sialan Ye Chong, bajingan Ye Chong, kamu menyuruhku menunggumu, kamu bajingan. Ternyata ada wanita lain, dan kamu membawanya ke sini dengan terang-terangan, dan Yu Xinlan berhasil menggantikan Linglong dan masuk ke dalam tenda. Setelah itu, Yu Xinlan meletakkan piring makan di atas meja di depan Ye Chong. Dan dia memanfaatkan situasi ini dan bergerak maju, mendekati Ye Chong. Ye Chong segera mencium aroma segar dari Yu Xinlan. Terlihat jelas bahwa Yu Xinlan telah berpakaian dengan hati-hati. Bantu aku, Yu Xinlan tiba-tiba berbisik. Ye Chong tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa Yu Xinlan meminta sesuatu darinya dengan membawakannya makanan. Ye Chong tersenyum dan berkata, meminta bantuan, kamu terlalu tidak tulus. Ketulusan, Yu Xinlan sedikit mengernyit, menggigit bibir merahnya dengan giginya, dan berpikir sejenak, oke, segera. Setelah itu, Yu Xinlan berdiri tegak, lalu melepas pakaian tipis berwarna putih yang dikenakannya, pakaiannya terlepas, langsung memperlihatkan tubuh sempurna dengan tubuh putih polos. Ketika Ye Chong melihat adegan ini, dia tercengang. Faktanya, Ye Chong mengatakan bahwa Yu Xinlan tidak tulus. Dia hanya mengatakan bahwa Yu Xinlan tidak memberitahu sebab dan akibat, dan hanya meminta Ye Chong untuk membantunya, yang agak tidak bisa dibenarkan. Setidaknya beritahu Ye Chong apa yang ingin dia lakukan untuknya. Hanya dengan cara inilah Ye Chong dapat memutuskan apakah akan membantu atau tidak. Tanpa diduga, Yu Xinlan begitu tulus sehingga dia salah memahami maksud Ye Chong dan benar-benar melakukan tindakan seperti itu. Siapakah Ye Chong yang seperti orang seperti itu? Jadi, sambil menyentuh hidungnya, dia menatap Yu Xinlan tanpa berkedip. Maksudku,
Ini sebenarnya sangat besar. Tidak, maksudku, sebenarnya. Ye Chong tergagap dalam penjelasannya. Sebelum dia selesai berbicara, Yu Xinlan menunduk dan berjalan ke sisi Ye Chong dengan wajah cantik. Lalu, Yu Xinlan berlutut tepat di depan Ye Chong dan mencubit kaki Ye Chong. Melihat Yu Xinlan dari jarak sedekat itu, kulitnya seputih salju dan sehalus susu, Ye Chong bahkan bisa melihat pori-pori wajah Yu Xinlan dengan jelas. Ye Chong tiba-tiba menjadi sedikit malu. Yu Xinlan adalah Dewi Gunung Es di antara semua orang. Sekarang dia berlutut di sini, tidak mengenakan apapun, meremas kakinya. Kontrasnya agak terlalu besar. Yang ingin aku katakan adalah, apa yang kamu ingin aku bantu? Ye Chong bertanya dengan wajah merah. Yu Xinlan berhenti sejenak dan berkata, orang yang kamu bunuh bernama Song Yuanzhang, dan dia adalah putra tertua dari keluarga Song. Aku tahu semua yang kamu katakan, kata Ye Chong. Yu Xinlan melanjutkan, namun, yang paling kuat di keluarga Song adalah putra kedua dari keluarga Song, bernama Song Yuanxing. Kekuatan putra kedua dari keluarga Song beberapa kali lebih kuat dari Song Yuanzhang. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, apa pendapatmu tentang aku? Apakah kamu takut padanya? Justru karena menurutku kamu tidak takut padanya maka aku datang kepadamu untuk meminta bantuan, kata Yu Xinlan. Ye Chong memahami sesuatu di dalam hatinya dan berkata, apakah kamu memiliki dendam terhadap keluarga Song? Yu Xinlan mengangguk, itu dianggap dendam. Ternyata keluarga Yu adalah keluarga semi penyendiri. Kepala keluarga Yu telah menyinggung Song Yuanxing karena hal-hal tertentu. Song Yuanxing adalah orang yang pelit dan langsung membunuh kepala keluarga Yu. Setelah membunuh seseorang, Song Yuanxing masih tidak mau dan bersikeras untuk membunuh seluruh keluarga Yu. Yu Xinlan pernah memohon pada Song Yuanxing, bersedia menukar dirinya demi keselamatan keluarga Yu. Namun, Song Yuanxing terlalu kejam, dia memberitahu Xinlan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Yu dan kemudian dengan paksa merebutnya dari Yu Xinlan. Dia mengancam Yu Xinlan bahwa jika dia segera menyerah, dia akan terhindar dari kematian. Yu Xinlan sangat marah, tapi dia bukan tandingan Song Yuanxing dan tidak ada hubungannya dengan Song Yuanxing. Meskipun Yu Xinlan merasakan kebencian di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa kekuatan Song Yuanxing tidak sebanding dengan miliknya, dan saya khawatir seluruh keluarga Yu tidak dapat menahannya. Namun kali ini, Yu Xinlan mendengar bahwa Song Yuanzhang telah mengambil alih misi benua elemental. Song Yuanzhang terkenal sebagai seorang penggoda wanita, jadi Yu Xinlan ingin datang dan mencoba peruntungannya. Jika Song Yuanzhang bisa ditangani, sama saja jika Song Yuanzhang bisa memohon kepada Song Yuanxing. Namun, setelah tiba di benua elemental, Yu Xinlan bertemu Ye Chong. Sebelum dia dapat berbicara dengan Song Yuanzhang dibunuh oleh Ye Chong. Namun, ini juga memberi Yu Xinlan pilihan lain. Ye Chong membunuh keluarga Song, dan mereka hanyalah sekutu alaminya. Faktanya, ketika semua orang mendaki gunung, Yu Xinlan sudah mulai mengamati kekuatan Ye Chong. Setelah Ye Chong benar-benar membunuh Song Yuanzhang, Yu Xinlan akhirnya memutuskan bahwa Ye Chong lah orang yang bisa membantunya. Pertama-tama, Ye Chong membunuh keluarga Song dan merupakan musuh keluarga Song. Tentu saja dia akan berselisih dengan Song dan Yuan King. Kedua, Ye Chong cukup kuat dan mungkin bisa mengalahkan Song Yuanxing. Yu Xinlan tahu bahwa dia akan mengorbankan tubuhnya, jadi mengapa tidak mencoba Ye Chong? Setelah mengambil keputusan, Yu Xinlan pergi mencari Linglong, dan kemudian mengambil kesempatan untuk memasuki tenda Ye Chong. Yu Xinlan tidak mengatakan bahwa dia berbohong kepada Linglong bahwa dia adalah wanita Ye Chong. Ye Chong tidak banyak bertanya tentang hal ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yu Xinlan, Ye Chong terdiam beberapa saat. Dia berkata kepada Xinlan,
Mengapa saya harus mengambil risiko membantu Anda? Anda juga mengatakan bahwa Song Yuanxing lebih kuat dari Song Yuanzhang. Meskipun kami tidak berselisih, saya tidak bisa mengalahkannya, tetapi saya bisa bersembunyi. Saya percaya itu dengan kekuatanku. Mudah untuk menghindarinya, karena aku bisa menghindarinya. Mengapa aku harus mengambil risiko untuk membantumu? Faktanya, Yu Xinlan sudah berpikir bahwa Ye Chong akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Lagi pula, tidak ada yang gratis makan siang di dunia. Yu Xinlan sudah memikirkan tindakan balasan. Dia berkata kepada Ye Chong, aku bisa memberimu tubuhku, Ye Chong. Menyentuh hidungnya, sejujurnya, tubuh polos di depannya memang sangat menggoda. Namun, Ye Chong bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dia berkata, untuk apa aku membutuhkan tubuhmu, tahukah kamu linglong? Kan, apakah menurutmu kamu secantik dia? Dan Cinderella, menurutmu kamu secantik dia? Ada sesuatu yang tidak jelas antara linglong dan Ye Chong. Hubungan, dan Cinderella sekarang juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap Ye Chong. Meskipun Yu Xinlan bisa dibilang sangat cantik, dibandingkan dengan kedua orang ini, dia masih sedikit lebih rendah. Yu Xinlan tidak membantah Ye Chong, tetapi melanjutkan, saya tahu, saya tidak secantik mereka, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, Tuan Ye, kedua orang ini secara alami mudah didapat. Tetapi saya adalah King Yu Jiyin tubuh. Oh. Mendengar kata-kata ini, mata Ye Chong berbinar, tubuh King Yu Yin. Yu Xinlan melanjutkan, para wanita di keluarga Yu kami semuanya dilahirkan dengan tubuh King Yu Yin ini. Saya tidak tahu, pernahkah Anda mendengarnya, Tuan Ye? Tentu saja Ye Chong pernah mendengarnya. Ini adalah konstitusi Yin yang sangat berharga. Seni Dewa Naga, yang dipraktikkan oleh Ye Chong adalah teknik yang sangat memperhatikan budidaya ganda. Tubuh Dewa Naga Ye Chong adalah tubuh yang sangat yang, jika dia dapat memiliki tubuh yang sangat yin untuk berlatih dengannya, maka kecepatan kultivasi Ye Chong akan beberapa kali lebih cepat dengan setengah usaha. Ketika Tang Chun dibimbing ke jalur kultivasi oleh Ye Chong, merupakan berkah tersembunyi bahwa tubuh dewa yang diperolehnya adalah tubuh yang sangat yin. Namun, kekuatan Tang Chun saat ini tidak cukup, dan tubuh yang sangat yin belum sepenuhnya berkembang. Jadi dia tidak bisa sering berlatih kultivasi ganda dengan Ye Chong, dan itu tidak banyak membantu Ye Chong. Zhou Yutong dilahirkan dengan tubuh yang sangat yin, tetapi Zhou Yutong belum dipimpin oleh Ye Chong di jalur kultivasi. Jadi tentu saja dia tidak dapat mengerahkan pengaruh terbesarnya. Tapi sekarang, Ye Chong tidak menyangka akan bertemu Yu Xinlan, yang memiliki bulan cerah dan tubuh sangat yin. Memikirkan hal ini, Ye Chong sedikit terharu. Bersambung.